Informasi terkini tentang bencana tanah bergerak di Lebak, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Saya akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Ada dua rekan saya, Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat dan Deden Kurniawan di Lebak, Banten. Kita ke rekan Insan terlebih dahulu. Insan, jadi warga mengungsi semua atau masih ada yang berusaha untuk bertahan di rumah, Insan? Ya, terima kasih Sofi dan juga saudara. Memang pergerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, korban yang mengalami rusak berat rumahnya itu mengungsi. Namun di Sukabumi sendiri tidak ada posko pengungsian karena korban lebih memilih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Ada berdasarkan data dari BPBD, ada sekitar 85 rumah yang mengalami kerusakan. 50 diantaranya mengalami rusak berat dan 35 mengalami rusak ringan. Sementara ada 34 rumah lain yang saat ini terancam akibat pergerakan tanah. Berdasarkan informasi dari BPBD bahwa warga yang mengungsi dari 4 kecamatan tersebut adalah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Sementara warga yang mengalami rusak ringan informasinya masih berada di rumahnya masing-masing. Begitu, Sofi. Nah, Insan, ini kan kalau kondisi tanah bergerak itu area rumah tidak mungkin akan bisa digunakan lagi begitu ya, akan berbahaya sekali. Lalu bagaimana penanganan warga terdampak untuk jangka panjangnya? Ya, berdasarkan kajian dari geologi yang sudah dilakukan di salah satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Pelabuhan Ratu, dari informasi kecamatan bahwa pergerakan tanah ini terjadi karena di wilayah tersebut adalah sesar dari pergerakan tanah. Selain itu pergerakan tanah pun disebabkan diperparah maksud saya karena ada saluran irigasi yang tidak bagus dan juga cuaca buruk yaitu hujan deras dan angin kencang yang memperparah pergerakan tanah tersebut. Dan hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten masih melakukan asesmen dan pendataan terhadap korban-korban pergerakan tanah ini. Dan informasinya nanti akan dikaji di tingkat kabupaten dengan pemerintah kabupaten, di mana nanti akan disimpulkan apakah rumah warga yang terdampak itu akan direlokasi ataupun memang akan diperbaiki di lokasinya tersebut. Namun BPBD menegaskan bahwa BPBD siap merelokasi warga jika warga bersedia dan ada lahan lahan yang disiapkan oleh desa di sekitar desa yang terdampak. Begitu, Sofi. Oke, kita nantikan realisasinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, saya beralih ke Lebak, Banten. Ada Deden Kurniawan di sana. Deden, jadi kondisi saat ini warga yang terdampak tanah bergerak ini seperti apa mereka? Ya, baik Sofi dan juga pemirsa. Peristiwa tanah bergerak di Kampung Cihuni, Desa Curug Pandang, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak, terjadi dari tanggal 20 Februari lalu mengakibatkan 48 rumah rusak sehingga tidak bisa ditempati kembali oleh warga dan 3 fasilitas umum rusak parah. Sehingga sampai hari ini warga tinggal di tenda-tenda pengungsian yang telah disiapkan. Sebanyak 176 warga sampai hari ini mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang mayoritas ditempati oleh ibu-ibu dan anak-anak. Sedangkan untuk bapak-bapaknya setiap malam mereka melaksanakan ronda agar keamanan tetap terjaga di lingkungan Kampung Cihuni. Sofi. Tadi kita sempat mendengarkan bahwa memang ada persiapan untuk pencarian lahan dari pemerintah daerah menjadi lokasi relokasi untuk warga yang terdampak. Sejauh ini seperti apa yang bisa disampaikan kepada warga, Deden? Ya, untuk terkait rencana relokasi yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah telah menyiapkan lahan tanah desa atau tanah bengkok yang sudah dilakukan kajian oleh pihak pemerintah daerah dan tim dari geologi, dan tanah tersebut sudah layak untuk menjadi tempat relokasi. Sedangkan untuk sampai dengan adanya relokasi bagi warga yang terdampak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak menyiapkan dana tunggu hunian bagi warga yang terdampak untuk mendapatkan bantuan setiap bulan sebesar 500.000 selama 6 bulan ke depan, serta mendapatkan bantuan sembako dari pihak BPBD. Begitu, Sofi. Kita juga nantikan ya bagaimana rencana untuk relokasi warga di Lebak, Banten
yang terdampak bencana tanah bergerak ini. Deden, terima kasih. Insan, terima kasih sudah melaporkan malam hari ini untuk Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi teman-teman.